Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam betul apa canggih. Saya Suroso dari Nganjuk. Yang ingin saya tanyakan ke Cak Nun itu kebetulan itu nopo aja? Kebetulan. Dan saya sering menceritakan atau mentadaburi situasi masa lalu saya. Dengan pertemuannya Cak Nun ini udah ada tanda-tandanya dari dulu. Kayak Cak Nun mengenai cerita tentang Nuem, anak yang nggak pernah gugu sama bapaknya. Sebelum saya dengar itu tuh, saya tuh udah menjalankan itu sama anak saya. Dan alhamdulillah ketemu Cak Nun, oh ternyata ini yo. Dan alhamdulillah Ahmed ya, sebelum saya mengenal Cak Nun, nama panggilan anak saya Inun. Jadi waktu itu anak saya kalau saya nyuruh itu selalu bertentangan. Contoh ngeten ya, Inun, awas kalau mandi, saya hajar nanti. Mama mandi, niku. Inun, nanti kalau sikat gigi tak cubit. Mama sikat gigi. Dan apa niku wau bisa dibilang kebetulan ya. Dan malih ngeten ya, alhamdulillah hari lahir jenengan sami kalih kula. Kula hari lahir kula sami kalih jenengan ya. Niku enggak kan dulu Cak Nun toh. Nah, niku saged dinamakan kebetulan apa mboten? Lajeng pertanyaan sinamen kalih Cak. Mengenai merasa disayang Gusti Allah niku angsal napa mboten? Saya napa mboten? Sedangkan saya ini sholatnya hanya dai ya. Napa dai? Dai niku hanya duhur, asyar, isya. Subuh babar blas, maghrib arang-arang. Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin tanya tentang apa? Tentang tauhid itu ya. Jadi kan tauhid itu kan ada seperti apa namanya Zainal Sodik dari jantung. Nah, seperti Kiai Kanjeng itu kan dia sudah menjadi kebudayaan tauhid itu kan. Lalu dalam hal ini tentang ekonomi itu apa bisa kita bangun satu ekonomi tauhid tuh. Jadi menyatukan dalam nanti dalam bagian itu kan sebenarnya gini, sebenarnya dalam apa? Dalam hukumnya ada probabilitas tuh Pak. Jadi kalau ekonomi itu tidak mengikut pada ke yang satu itu, sehingga timbul rancun-rancun seperti itu tadi menggandakan itu kan. Sebenarnya kan harus kepada satu itu kan, untuk menyuruh ke satu itu Allah itu kan. Nah bagaimana dalam Maya ini ada semacam konsep ekonomi tauhid tuh. Dan nanti probabilitas yang lainnya dalam hukum itu akan dipangkas karena kita menuju ke yang satu itu gitu. Sehingga tidak ada ketimbangan-ketimbangan yang lainnya gitu. Sehingga semuanya mengarah pada yang satu. Nah, itu. Nah, bagaimana ada menutan untuk konsep ekonomi itu dalam ekonomi maya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, Adang. Mas Syafir juga ya Mas ya. Oke. Saya dari mengalirnya jalan pikiran Cak Nun dan rekan-rekan, saya mendapatkan vibrasi gini Cak. Saya jadi teringat waktu kunjungan Presiden Uni Soviet Khrushchev sama Bung Karno, diajaklah ke Istana Cipanas. Dan dalam perjalanan Khrushchev melihat ini rumah panjang jalan itu kok dari bambu. Dibilang kok rakyat kalian miskin-miskin gitu. Tidak seperti di negeri kami dari tembok gitu. Terus jawab Soekarno, memang betul dari bambu, tapi kau lihat tidak pancaran kebahagiaannya, banyak senyum, tertawa. Oh iya ya. Nah, singkat cerita, pas Soekarno lengser, itu dilengserkan, lalu masuklah negara yang berseberangan dengan Soviet, yaitu Amerika. Masuklah Bank Dunia. Ya, dan sekitar tahun 80-an, bahwa yang disebut miskin itu
rumah yang bukan dari tembok. Yang pada awalnya di Nusantara itu berdasarkan kesejahteraan, lalu dirubah mindsetnya menjadi kaya atau miskin, gitu loh. Di kampung saya di negeri Garut, Cak, itu sampai tahun 80-an Republik Garut, itu tahun 80-an itu rumahnya masih dari bambu. Setiap gempa, Cak, itu anak-anakku selalu gembira. Ayah Lini, oi, ayah gempa, oi. Kenapa? Rumahnya itu goyang. Jadi nggak perlu ke Ancol cari hiburan. Di rumahnya saja sudah terhibur, tang gempa. Dan nggak ada yang rusak. Nah, tadi setelah Bank Dunia merubah mindset cara pembangunan, yaitu kaya berdasarkan kaya atau miskin, lalu disemenisasi, jadi harus yang namanya sejahtera itu harus rumah dari tembok. Singkat cerita, gitu, setelah musim gempa datang, rubuh dan banyak korban. Dan ini kan sebenarnya melanggar sunatullah. Pembangunan di Indonesia, gitu, melanggar gravitasi, istilah Canun. Karena saya sekuler, ya, dan kafir pula, saya lebih tertarik dengan istilah gravitasi. Sunatullah. Jadi, dan setelah saya amati, Cak, singkat cerita, jadi Ma'iyah ini sebenarnya apa yang dinamakan rumusan civil society. Kalau tadi tentang kearifan Nusantara, ya, bukan lokal, ya, Nusantara, itu kan bagaimana kita harus cara pandangnya berdasarkan gravitasi sesuai dengan alam Nusantara. Jadi harus dikembangkan, bukan untuk yang sekarang. Kalau sekarang udah dikuasai bandar-bandar pilkada, pilpres gitu loh, gitu. Untuk nanti nih generasi civil society Ma'iyah. Jadi harus dirumuskan seperti itu, ya. Pada titik beratnya adalah gravitasi. Kemudian dari gravitasi fenomena sosial, gitu. Karena alam di Nusantara kan beda-beda. Lalu supaya lebih sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda itu, maka ada dialektika secara sosial, gitu. Mungkin itu saja, Pak. Respon saya. Mungkin apa, silakan dua ya, Mas. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distio Nugroho dari Nganjuk, Cak. Ya, saya ingin pertanyaan saya yang pertama tentang pilihan dalam kehidupan kami. Pilihan itu pasti ada, pengalaman saya ada benar dan salah. Dari benar dan salah ini, benar, kita memilih benar, pasti ada benar dan salah lagi. Kita memilih salah, ada benar juga lagi. Kalau tadi bilang Pak Ade bilang tadi ada keseimbangan. Keseimbangan pun kita juga ada pilihannya, bahwa kalau kita seimbang tidak bergerak, seperti itu kan. Nah, mohon jelaskan tentang ilmu memilih atau choice sign, seperti itu. Yang kedua, saya menambahi dari Pak Alik Suroso, kebetulan itu ada atau tidak? Kalau memang ada, kalau memang kami menganggap ada, itu apakah dari ketulian dan kebutaan kita akan kurang mengetahui dan kurang bersyukur, seperti itu aja. Dan mohon ada satu doa dari saya, semoga se-RI ini sesuai dengan tema, se-RI buta akan kejahiliahan. Yang kedua, se-RI tuli akan fitnah-fitnah. Lalu se-RI bisu akan perkataan buruk. Sekian, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada satu lagi terakhir sebelah sana, Mas Kan. Ya, terakhir ya Mas, ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum Cak Nun, saya Wasi dari Gersik.
Saya mau tanya Cak Nun, tempat tinggal iblis di mana Cak Nun? Karena kecenderungan sosial kita selama ini kan orang lebih suka, ini mau saya ajakin selfie gitu Cak Nun ya. Ya, karena kecenderungan orang sekarang itu lebih suka selfie sama malaikat Cak Nun. Rela datang jauh-jauh dari daerah biar masuk TV, foto bareng malaikat. Nah, mungkin Cak Nun bisa menjawab pertanyaan saya. Di manakah sebenarnya tempat tinggal iblis? Letaknya iblis itu di mana? Gitu Cak Nun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Andre, ada yang mau direspon dulu? Sedikit ya. Singkat ya Andre ya. Ya. Kita terjebak pada, saya mengambil tiga konsep. Konsep dari kebudayaan Arab dengan nilai-nilai yang dimaksud somat, kemudian dari Mastotok Barat. Ini kan semua diarahkan dikotomi, konsep dualitas. Kalau di Islam jaujah berpasangan, kalau di Nusantara namanya ruwa benida. Semua ini cenderung untuk dipisahkan, kemudian untuk dibenturkan, bukan untuk dibedakan, untuk diharmonisasikan. Maka buta daman tuli sudah dibisu. Ada titik yang krusial namanya bisu. Mulut menggangga, banyak kata-kata, mulutmu harimaumu. Karena apa? Sabda letaknya di sini, bukan hujatan. Gitu. Artinya kalau ditarik dalam suatu sistem gambar di sini, maka ada konstruksi di sini. 9 lubang itu kalau dikonstruksikan, apa gambarnya? Trisula Weda. Orang dari matanya harus melihat sesuatu benar. Itu konsep penguasaan kesadaran atas sosial, kesadaran ruang. Di dalam pendengarannya, kesadaran waktu, itu harus dia melihat secara jujur, mendengar secara jujur. Untuk kemudian apa? Dia berucap secara tegas. Sabda, kuncinya kan di dialektika dua-duanya ini, immaterial, material harus diramut, jasad, roh harus kemudian difungsikan urusannya. Nah, semua ini dibenturkan kayak gitu. Maka pertanyaan saya, tesis saya, dengan namanya Adam diberi kata-kata itu, ada kata-kata et, kata-kata at, filat, et bumi, kemudian kalau Jawa namanya ardi. Maka diremas semuanya itu menjadi gunungan. Gunungan itu kan Trisula. Urusannya dalam fenomena ini sekarang, penguasaan atas ruang yang dilakukan Amerika hanya menyuarakan ruangnya biar tidak terjadi bencana, dimatikan oleh 2 faktor, angin sama air. Tetapi kemudian dia melakukan konsolidasi penguasaan atas waktu sejarah, maka tahun Hijrah diganti dengan tahun Masehi di Raja Arab. Nah, ini sudah tanda-tanda peralihan peradaban. Urusannya kenapa dengan Nusantara ini aman? Kalau saya naruhnya gampang. Dalam penelitian Lombat Nusa Jawa, Indonesia ada 2 hal yang digitukan, adalah budaya Lata dan budaya Amok. Amok itu amarah, simbolnya nanti api yang ada. Kemudian kalau Lata itu adalah Sufia. Nah, ini ada 2 hal ini yang mengkhawatirkan, yang namanya tanah sama api. Peradaban kalau diteliti sekarang, maka saya keluarkan satu yang namanya itu untuk rekonstruksi. Allah sebagai zat, kanan kiri seberangnya sana adalah sifat, afal dan asma. Direkonstruksi kemudian menjadi konsepsi peradaban. Kalau di Hindu namanya Trimurti, di Buddha Triratna, di Yahudi 3 pilar Tuhan, di Kristen Trinitas. Maka rekonstruksi Ma'iyah ini kalau menghadapi dunia global dengan pintu high teknologi yang namanya pintu dunia adalah window zaman material, maka sini harus memakai pintunya ilmu untuk melihat kotanya ilmu. Nah, metodologi ini harus direkonstruksi.
Karena konsepsi materialnya itu kemudian menjadi sistem politik yang mengendalikan termasuk agama dilembagakan. Itu menjadi trias politika itu. Dari 3 pilar ini direkonstruksikan sistem nilainya kembali. Maka saya bercoba untuk ilmunya kan gampang ya Nun ini. Jaga jarak. Budaya tanding ya kudu serius. Karena apa? Beliau akan mempertemukan sistem kebenaran dalam konteks ruang 3 kota puasanya, visinya di Jakarta aku gini, di Jogja aku gini, di Surabaya aku gini, dipadukan dengan namanya ilmu waktu yang namanya segitiga cinta. Nah urusannya kan harus dimanjingkan, maka bisa memanjingkan toolnya ethernya adalah budaya tanding. Untuk menghasilkan output apa? Ya sebenarnya sistem nilai itu tergabung dalam konteks apa? Indonesia bagian dari desa saya, maka saya ngurusin desa karena basisnya di situ. Nah, rekonstruksi kantor ini kan semua ada bagaimana kita memanage sarana, bagaimana wahananya untuk melihat konteks fenomena, nilai di adjustment dalam suatu struktur. Gitu ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ke Mas Andri. Jadi Mas Andri ini punya cara pandang dan metodologis semikian rupa dan dengan kelengkapan-kelengkapan yang komprehensif per kuah zaman maupun kuah ruang gitu ya. Dan alangkah indahnya kalau itu ditulis. Berkali-kali saya ngomong sama dia, itu ditulis, dibikin bagan, karena itu bagian dari ijtihad yang sangat bagus. Karena sebagaimana tadi sahabat kita tadi memaknai ma'iyah tidak pakai ain tapi juga bisa pakai hamzah, berarti air kehidupan dan seterusnya tadi. Itu sangat bagus deh. Sekarang dualitas itu sedikit ya. Dualitas itu memang Allah sendiri sejak awal niatnya seperti itu. Tetapi untuk bertauhid. Nah sementara yang disebut tadi kan untuk dibenturkan. Kan Allah sendiri kan sendirian nih. Terus dia menciptakan dualitas dengan menciptakan makhluk. Tujuannya untuk bermesraan supaya menjadi satu kembali. Itu kan satu drama, satu fragmen kecil sebenarnya itu. Nah jadi sebenarnya sangat jelas. Jadi termasuk kalau ya ini Islam tidak diinformasikan secara komprehensif juga sih masalahnya. Itu yang membuat kita sekarang kaget-kaget. Jadi kalau disebut di surga nanti azwaj itu disebut itu diterjemahkan sebagai bidadari untuk laki-laki. Azwaj itu jodoh. Jadi yang laki-laki dapat jodoh, yang perempuan juga dapat jodoh. Nah jodohnya itu begitu mengalirnya sehingga mungkin sekarang Anda membayangkan, waduh saya kecewa sama istri saya, besok-besok di surga jangan sama dia deh, sama itu aja gitu ya. Nanti di surga Anda akan punya pikiran yang sangat berbeda. Jadi ibarat gini, ada teman saya di Sarawak itu berdakwah dengan cara bertanding, terus apa jagoannya apa di sana. Yang paling puncak itu beradu kepala, ya. Terus dia bertanding, dia menang. Jadi kepalanya memang kepala batu betul dia. Terus dia umumkan, barang siapa ingin bisa terbang datang ke rumah saya. Nah, terus pada datang berguru ke dia untuk belajar terbang. Nah cara belajar terbang ini kita harus pelan-pelan, ini paling 3 tahun lah insya Allah bisa terbang. Nah, sekarang pertama dia ajarin alif, ba, ta, sa, sin, ka, kho, terus an, in, un, ban, bin, bun. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu pokoknya bisa baca Quran. Terus diajari sholat, itu sebagai syarat untuk bisa terbang. Begitu dia sudah sholat, sudah menjalankan syariat Islam, sudah menjalankan akhlakul karimah, dia sudah berpikiran beda, tidak ingin terbang lagi. Sehingga memang tidak perlu diajari terbang, itu cuma metode aja. Dari Allah cuma metode aja. Azwaj itu juga metode aja gitu. Itu yang untuk Andri ya. Jadi sangat bagus nih, sangat bagus. Kalau ngomong skala ya skala dunia sebenarnya yang kita lakukan ini pembaruan pemikiran dan refreshing sunnatullah. Karena ini semua air mutanajis ini. Air mutanajis yang kita alami di peradaban kita ini minimum air musammas lah. Air yang suci tapi dipanasin terus-terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudhu kan gitu. Nah, minimum itu. Rakyat nggak ada masalah, nggak dosa, cuman dipanasin terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudhu. Itu kalau pakai teori air wudhu ya.
Ma'iyah ini mencoba membangun sedikit demi sedikit air mutlak, air tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Nah, kata suci ini juga Anda harus bebas, karena suci selama ini diartikan sebagai puritan, sebagai orang yang tidak mau bergaul, orang yang dididik gini-gini, kafir yang sesat gitu. Suci itu maksudnya Anda menjadi diri Anda beneran sebagaimana yang Allah ciptakan itu yang namanya suci. Suci itu seperti listrik ini suci, karena dia taat maka dia menyala, taat sama sunatullah maka dia menyala, gitu kan. Jadi ada dualitas positif negatif, dikelola, dikasih bola menjadi cahaya, kan itu. Tuh. Nah, saya kira bisa kita perpanjang, tapi saya kira waktu kita sangat sedikit, jadi saya nyicil dikit-dikit soal kebetulan. Kalau jawaban standarnya selama ini kebetulan itu ya gini, betul itu kan sama dengan benar, jadi kebetulan itu kebenaran. Kalau jawaban standarnya, cuman kebenaran adalah sesuatu yang sudah kita ketahui hakikat, wujud maupun asal usulnya. Kalau kebetulan itu belum kita ketahui, sehingga belum bisa kita sebut kebenaran. Jadi kita sebut, waduh ndilalah loh, kebetulan gitu kan. Itu karena kita tidak mengerti mekanismenya dan asal usulnya. Kenapa kok Anda memanggil anakmu Ainun? Kenapa kok lahirmu sama dengan tanggal lahir saya? Kan kamu tidak bisa melihat asal usulnya. Tapi kalau kamu sampai ke Allah, yaitu ketentuan Allah, maka itu kebenaran gitu. Tinggal bersyukur dan tinggal ojo lunga teko aku kon. Ndak ngene carane. Kan begitu. Wis ngono tok. Jadi ndak usah didramatisir juga, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah itu aja. Sekarang kan orang pada lebay loh mas, dikit-dikit diserem-seremke, nek wis pemalas semua untuk sholat tahajud, sehingga diperlukan broadcast jam 2 malam untuk sholat tahajud. Itu saking tidak percayanya bahwa orang lain tahajud kan gitu kan. Jadi nuduh orang sedunia ini tidak sholat tahajud, hanya dia yang sholat tahajud, maka dia share, ayo bangun sudah saatnya tahajud kan menunggui. Dia lupa bahwa dakwah itu juga harus bil hikmah, wajadilhum bilati, ya asalnya nggak pernah kalau kamu share itu kan diam-diam kamu menuduh orang itu tidak biasa sholat tahajud kan gitu kan, kamu memfitnah. Lalu gini pas ngini Allah Akbar titit terus dibatalkan dulu, aku ini pas tahajud ngomong tahajud, akhirnya nggak suci lagi kita, akhirnya kita marah, akhirnya kita jengkel kan gitu ya. Jadi jelas ya mas ya. Terus yang sistem yang kedua, menurut anda kalau sholatnya tidak lengkap itu aksesibel terhadap sayangnya Allah apa tidak? Apa Anda berpendapat semakin saya sholatnya sedikit semakin disayang, ataukah Anda berpendapat semakin lengkap sholat saya semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Semakin Anda berbuat baik semakin disayang, ataukah semakin tidak berbuat baik semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Nah ya wong Anda sudah punya rumus sendiri gitu kok masih tanya sama saya? Merasa disayang? Anda memang tidak usah merasa, memang disayang sama Allah. Edan apa? Ya disayang, semua disayang sama Allah. Kamu lancar kok dibangunkan sama Allah, itu enggak? Bangun oleh malaikat, kencing tinggal kencing, makan tinggal makan. Makan tuh Anda tidak ditugasi apa-apa loh, mek ngecapi karo ngelek loh. Ya toh, Anda tidak ditugasi untuk mengurai makanan, proteinnya, kalorinya. Kan Anda tidak ditugasi. Anda tinggal kurang disayang piye. Tidak usah merasa disayang, memang disayang kok. Disayang banget Anda. Ini di Ma'iyah sudah kita omongkan berkali-kali. Anda disayang antara lain bahwa Anda itu seperti itu karena Allah sayang. Bayangin kalau Anda menjadi anaknya Pak Harto, kan gitu kan. Jadi itu sawang sinawang dalam bahasa Jawanya. Kalau Anda di stop seperti itu, tidak tumbuh lagi. Bayangin kalau Anda tidak di stop pertumbuhannya, ukur. Terus ya apa oleh tuku celono, ya apa oleh
gawe omah sak piro lan entek-enteki kampung sampean. Sembayang jamaah gak iso to, ukur dhewe. Sujud ngene kene kesekut kene kipancal itu sayangnya Allah itu udah gak karu-karuan, udah sayang luar biasa sama Anda. Jangan enggak usah merasa memang sayang gitu ya. Oke, berikutnya ekonomi tauhid itu sedang dicari, disusun dan diteliti oleh teman-teman redaktur Ma'iyah di Jogja. Sudah mulai ada draft-draftnya ya. Tetapi ya tidak semudah itu karena hidup ini tidak tergantung Qur'annya, tapi tergantung manusianya, ngerti nggak? Wong sudah ada Qur'an aja hidup masih kayak begini kok. Karena manusianya kadang-kadang tidak pakai konsep juga bisa kok. Wong tafakuhnya bil qulub kok tadi. Jadi dengan hati yang benar, hati yang suci, hati yang tulus itu nanti akan dengan sendirinya akal akan bekerja untuk mentauhidkan ekonomi itu otomatis. Jadi nomor satu tetap manusianya, aksani takwimnya. Ini saya sudah diperingatkan untuk segera ke airport. Terus yang ketiga, memilih itu ya pertama rasional, intelektual, ya Anda hitung gini. Kalau nggak bisa pakai hatimu. Nah hatimu dilatih tiap hari, hatimu dilatih supaya kita tepat, supaya akurat. Karena sebenarnya letak kebenaran presisi itu ada di hati. Meskipun pikiran saya sudah mateng sekarang ini tentang Indonesia, tapi sebelum hati saya disentuh oleh Allah, saya tidak akan melakukannya. Gitu loh Mas. Nah, kalau hatimu tidak terbiasa bekerja, ya sudah akhirnya istikharah. Ya, jelas ya milihnya. Milih itu tidak harus antara A atau B, bisa tidak A tidak B. Itu juga sebuah pilihan. Jadi kalau golput dianggap, ya gimana sih Anda ini kan tidak pernah milih toh di Indonesia ini. Mana ada rakyat Indonesia milih itu? Dipilihkan. Kalau milih Anda punya berjuta-juta kemungkinan kok. Anda cuma katakanlah dari 1 juta diambilin 3 calon. Anda dipilihkan 3 calon toh. Kalau Anda memang bebas memilih, ya Anda memilih dari 1 juta. Kan Anda dikasih 3 calon, berarti Anda tidak milih, Anda dipilihkan. 3 dibanding sekian juta kok. Gitu loh. Gitu ya. Terus alamatnya iblis. Nanti saya akan kasih tahu Anda. Kalau Anda sudah bisa lapor ke saya, warna kentut Anda itu apa? Hijau, rodok biru, rodok coklat. Nah, kalau Anda sudah melaporkan itu, nanti saya kasih tahu di mana tempatnya iblis. Itu ya Mas, jelas ya. Ero kon rupane entutmu lho, lak gak terus. Ababmu barang rupane apa lak gak terus ya. Ya toh Mas. Jadi dia bukan materi, dia energi, dia gelombang, dia frekuensi. Jadi dia bisa tinggal dalam hatimu. Jadi kalau Anda sholat, dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan-setan yang guyu cekikian. Lah ya apa aku kok dihalangi? Loh aku sudah ada di dalam hatimu kok kamu monopoli tempat supaya aku tidak bisa bertempat di situ. Aku sudah di hatinya si imam kok. Kan begitu. Dan di hati kalian semua. Jadi sama dengan malaikat Mas, dia di wilayah itu dia bisa lebih. Jadi ada malaikat jumlahnya 1000 yang kerjanya menyangga seluruh alam semesta ini. Begitu besarnya mereka, begitu gedenya. Tapi ada malaikat yang sangat lembut, yang berumah dan berkomunitas di dalam setetes embun. Itu Mas. Jadi kalau Anda ngomong materi dengan membayangkan rumahnya iblis, ya kudu guyu dhewe sampean, ya apa. Ngene Mas, sing paling gampang kok sampai rumah cari cermin. Iki iblis. Ya jelas ya. Jelas ya Mas. Saya kira itu paling konkret itu, ya. Loh, tenan Mas, itu kerjaan saya waktu kecil. Jadi kalau sapa sing kepengin ro setan, itu dilanggar itu. Wah, anak kecil kan yang pendatang baru yang tidur dilanggar kan tertarik loh, pengen tahu setan. Wis saiki copotan sik suwale, karek saurung tok, ya, klambi dicopot. Sual dicopot, gitu kan, kaos dicopot kabeh wis. Wis mari ngono ndodok, wis kerukupan sarung. Wis ya, wis. Wis merem bismillah ping 3.
sarungnya dijabut seret. Ah iku setane. Ya setan. Terus sarungnya digo melayu. Ah iku setane sing muda iku mang. Gitu. Oh, aneh-aneh. Tanya kok di mana tempatnya iblis. Ya ayo ngilu wae jelas. Kalau kepingin tahu lagi, saya tuh merindukan loh kehidupan seperti yang rumah bambu tadi itu. Perubahan konsep dari kesejahteraan kejiwaan menjadi regulasi materialistik itu kan penghancuran kemanusiaan habis-habisan. Dan sekarang ini dikit-dikit pelecehan, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit ngono-ngono itu loh. Saya dulu itu Mas dilanggar itu Mas, naik jam 2 bengi, saya sama teman-teman juaten ngudek Mas apa jenenge? Mengadu apa jenenge iku? Sing tinggo lem lho Mas. Kanji. Terus arek-arek kan turu di langgar Mas. Sarungan kabeh silite kaya kanji kabeh. Wes. Begitu semua udah dikasih. Duh, tangi, sapa ngesengi? Wambune gak enak sapa iki? Tangi, atus. Wah, tangi semua. Wah, yo melayu guys. Wah, semua pada pegang ininya terus lari mandi beneran. Setelah mandi baru kita kasih tahu iku mang lem rek, iku mang gitu. Itu kan indah Mas. Itu masuk gitu pelecehan. Indah itu. Masuk enggak ada gitu-gitu hidup ini. Gitu. Wow, sekarang ini udah kita kehilangan keindahan lah itu. Maka suatu hari orang macam Ahok itu, kok runu ya. Suatu hari Anda harus percaya dia itu manusia. Dia suatu hari tahu bahwa dia tidak seharusnya ngomong seperti itu. Dia suatu hari dia akan mendaftari misalnya 5 dan 5. 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan. Dan 5 hal lain yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan. 5 hal yang seharusnya saya katakan tapi tidak saya katakan. Dan 5 hal lain yang seharusnya tidak saya katakan tapi saya katakan. Suatu hari dia akan mengalami penyesalan seperti itu. Kan gitu. Jadi sudahlah, pokoknya hidup itu mengalir seperti itu. Pilihan harus jelas. Dan pilihan itu tidak berarti mentidakkan yang lain, kan gitu kan. Kan gitu Mas. Jangan dipikir Andre, jangan dipikir partai-partai yang bertentangan satu sama lain itu tidak bersatu. Mereka bersatu di dalam nafsunya, kan begitu. Bersatu di dalam kerakusannya, bersatu di dalam tujuan-tujuan material dan kekuasaannya, kan begitu. Mereka bersatu. Nah masalahnya sekarang tauhid itu bersatu dengan gravitasi apa, kan gitu ya Dang. Ini kan gravitasi itu religius bukan sekuler. Religius itu gravitasi itu ciptaan Allah yang menjadi poros dari seluruh keseimbangan hidup kita. Ngono ya teman-teman sekalian. Ini saya mohon maaf karena saya harus pagi-pagi sampai di Jogja dan mempersiapkan acara di Gemolong Sragen nanti malam. Jadi saya mohon maaf. Andaikan tidak salaman mohon direlakan ya. Saya tak langsung ya. Bismillah, nanti bulan depan aku kangen jane kiai Kanjeng tak iso rene kangen aku jane. Muga-muga Allah mengizinkan ya, mengabulkan ya. Oke. Teman-teman sekalian, saya mendoakan meskipun saya sudah meyakini bahwa Allah akan merubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan Anda bertahan selama sebulan untuk bergembira. Dan kalau ada gempa Anda bergembira ria. Karena rumahnya tidak tembok. Ya oke, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia dengan diposisikan lebih tinggi derajatnya dari benda-benda, pepohonan, dan hewan. Jika manusia mestinya bagaimana? Sundusin meneruskan kejaran Tarmihim. Kalau manusia fokus perjuangannya bukan materialisme, bukan sofistikasi mejeng, kesombongan ekspresi atau perubahan-perubahan gaya hidup,
bukan gedung-gedung tinggi dan mewah, alat-alat komunikasi yang efektif, perangkat-perangkat transportasi dan properti, apalagi kalau itu semua diselenggarakan melalui penjajahan suatu konspirasi global terhadap bangsa-bangsa lainnya. Melalui perampokan kekayaan bumi yang sebenarnya harus berbagi dengan generasi-generasi anak cucu, serta pembodohan yang ditayangkan sebagai pendidikan, keterpelajaran, dan intelektualisme, serta melalui ketidakadilan, kesenjangan, dan ketidakseimbangan tatanan yang merendahkan dan merugikan mayoritas umat manusia. Jadi, apa yang bagiannya makhluk manusia? Manusia tidak bisa disebut manusia kalau orientasi tindakan sejarahnya adalah kebendaan. Manusia itu jiwa, manusia itu rohnya. Manusia bukan batu, logam atau kayu. Kepemimpinan manusia atas dirinya sendiri maupun di antara sesamanya adalah kepemimpinan jiwa, budi pekerti, rohani, mental, intelektual, moral, dan spiritual. Apakah manusia sekarang kehilangan jiwa dan semua yang kamu sebut itu? Tidak, lebih parah dari itu. Manusia tidak bisa tidak berjiwa. Manusia tidak bisa mengelak dari intelektualitas, mentalitas, moralitas, serta spiritualitas. Tetapi di zaman sekarang ini, seluruh anasir kejiwaan itu diabadikan oleh manusia demi pencapaian materialisme. Bahkan nabi, malaikat, dan Tuhan dipahami secara materi dan dimanipulasi serta dieksploitasi untuk kepentingan materi. Tarhimihim menghela napas panjang. Tidak ada yang lebih menggembirikan hati orang-orang tua. Pak De Pak Likmu ini melebihi mendengarkan kata-kata indah. Baik dan benar seperti itu ya berasal dari mulut anak-anak muda. Karena manusia itu jiwa, Pak De. Jitul melanjutkan, maka satu-satunya jalan yang pada harus ditempuh oleh manusia adalah perjuangan menuju Sang Maha Jiwa. Tetapi manusia di zaman ini melangkahkan kaki sejarahnya, berbalik arah darinya, membelakangi dan memunggungi. Bahkan sesungguhnya itu adalah tindakan meremehkan, mengabaikan, dan mengkhianati Sang Maha Jiwa. Sundusin menyelah, dari mana kalian dapatkan pengetahuan dan kesadaran semacam itu, anak-anak muda? Dari himpunan informasi dan perenungan yang kami dengarkan dari Mbah Markesot serta Pak De Pak Lik. Kami, orang-orang tua yang bodoh dan gagal sejarah ini, rasanya tidak pernah mengajari kalian untuk berkata seperti itu. Pak De Pak Lik tidak pernah mengajari. Justru karena itu kami bisa sampai pada pikiran dan penjiwaan seperti itu. Sebab Pak De Pak Lik yang membukakan pintunya. Bagaimana kalau Pak De Pak Lik kalian sendiri berkesimpulan bahwa berbagai kearifan hidup seperti itu sesungguhnya adalah kamuflase untuk menutupi kegagalan hidup Pak De Pak Lik. Yang bagi kami gagal bukan Pak De Pak Lik, melainkan hampir semua yang lain yang Pak De Pak Lik tidak ikut serta di dalam arus mereka. Kenapa? Mereka di luaran sana berduyun-duyun menyembah berhala, hidupnya bersujud kepada materialisme dan keduniaan, dan kelihatannya berhasil, penuh gemerlap dan gegap gempita. Tapi pada kenyataannya, tiap saat mereka mengeluh tentang berhala. Tiap hari mereka bertengkar dengan tema ketidakadilan materi, ketidakmerataan ekonomi, ketidakadilan penghidupan, serta kecemasan akan terjadinya krisis. Mereka itu menyembah berhala, tetapi
ditolak oleh berhala. Pak De Paklik, keadaan zaman semacam itu kurang darurat bagaimana? Tiap kali kita disodori kata kebenaran, bisa jadi pikiran kita melayang menuju pada sesuatu yang menjadi patokan. Bisa berbentuk kitab suci, undang-undang, peraturan, atau apapun yang dianggap normatif, yang biasanya berposisi saling berhadapan, hitam putih dan kadang kaku tanpa sela. Tetapi apakah benar hal yang selama ini dipersisikan hitam putih, berhadap-hadapan, kaku tanpa sela tersebut selalu harus menjadi referensi utama menguak kebenaran? Dalam Hasanah Nusantara, terutama masyarakat Jawa, ada istilah niteni. Secara linguistik, niteni berasal dari titen yang berarti ingat atau eling. Sebagai konsep filosofi, niteni lebih bisa diartikan kata kerja sekaligus kata sifat berupa kecakapan dalam praktik yang meliputi aspek pengamatan. Memperhatikan kecermatan atau peneliti, bahasa yang bisa dipakai oleh kalangan akademis dengan istilah observasi. Dari proses niteni, biasa orang Jawa menyebut dengan ilmu titen. Istilah titen ini digunakan tidak hanya untuk menangkap kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, hanya dengan panca indera sebagai alat pengamatan, melainkan menggunakan perangkat rasa dan diolah terus-menerus melalui laku dan pengalaman sebagai pembuktian secara empiris. Hal ini menjadi kebiasaan setiap individu dalam tradisi jiwa. Jawa dibekali dengan kebiasaan niteni. Niteni dalam konteks persinggungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun transendental. Kemampuan untuk niteni adalah sebagai upaya manusia merancang masa depan. Mewaspadai kejadian di sekitarnya, menghindari maupun mencegah malapetaka atau akibat buruk bagi pribadi maupun lingkungan. Yang salah satunya adalah menghindari manusia dari kepunahan eksistensinya. Baik ego, komunitas, entitas, baik maupun makna kemanusiaannya. Dari sejarah kita belajar bahwa kadangkala kehancuran peradaban manusia dimulai dari kehilangan konsep rububiyahnya. Berhala sebagai bagian penanding, entitas pelindung, penjaga peradaban kerap dihadirkan sebagai tertuduh, karena esensi berhala pada ujungnya adalah pembiasaan laku secara konservatif yang kemudian menutup kemungkinan hadirnya reevaluasi dari sang maha makhluk mutlak. Ketika kita diingatkan dengan sejarah Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid, kita diingatkan pada peristiwa penghancuran berhala secara fisik yang berupa patung yang dianggap sebagai Tuhan, dan mengingatkan serta mengajarkan kepada kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang sejati, dan hanya mengabdi dan bertuhan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dalam hidup, tentu sangat berbeda dengan masa yang lampau. Dulu orang tak pernah disibukkan dengan hal-hal semacam media sosial, pencitraan, penguar kebencian, dan lain sebagainya. Ranah zaman telah berubah. Entah kenapa popularitas, identitas, kekayaan materialitis bukan hal yang asing lagi untuk dikejar-kejar. Padahal dalam lagu Rampak Osing tentulah diingatkan semua itu tidak dibawa mati, karena titik perpindahan di dunia adalah kematian. Hal-hal bersifat sementara telah menjadi berhala. Cerita ini mungkin selalu ada di dunia dengan bentuk yang berbeda di setiap zamannya. Apakah hari ini dengan adanya fenomena berita viral zaman Nuh, akhir-akhir ini termasuk pemberhalaan yang dibentuk oleh media, baik itu media televisi ataupun media sosial,
Indoktrinasi media yang membentuk cara berpikir instan untuk memperoleh kesuksesan dan ketenaran, yang sebenarnya merupakan pembentukan berhala kecil yang tujuan akhirnya memperoleh berhala yang lebih besar, yaitu uang. Nita ini dihadirkan oleh simbah kita tidak hanya berhenti pada membaca, tetapi pada langkah aplikatif yang dalam Islam sebagai sarana. Membaca apa yang diwahyukan, Iqra bismi rabbika, tentang kehidupan ini detik demi detik selalu berubah. Ambir weruh tentang dutaning wong urip luruh kebenaran sejati. Tanpa harus terjebak pada palung keberhalaan, sebab sehebat apapun berhala yang dihadirkan oleh setiap pergulatan zaman tidak akan pernah bisa menerjemahkan kehakikian fungsinya. Apalagi kepada manusia secara langsung, wala yastahti'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 192. Dengan niteni bahasa Jawa, mungkin kita akan lebih mengerti, karena niteni bukan sekedar mengingat-ingat yang dalam bahasa Jawa eling-eling. Niteni tentu lebih kompleks karena melihat peristiwa dari berbagai dimensi, baik waktu, arah, apa dan bagaimana peristiwa dan seterusnya. Di majelis masyarakat Ma'iyah, kita duduk bersama untuk saling berdiskusi, mencari, mencoba mengenali, dan meneliti lebih dalam makna berhala zaman sekarang ini. Karena bagaimanapun dalam hidup dan bersosial, tentu tak akan lepas dari hal-hal bersifat materi dan juga media sosialnya. Bagaimana seharusnya kita bermedia sosial yang baik dan menyikapi dengan laku hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata, sehingga menjadi bekal lebih jauh melangkah dan memantapkan kuda-kuda sehingga siap dengan perubahan dan dinamika zaman serta selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, ucapan, ataupun lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.